Oke, hari ini kita bahas saham kerajaan nih Pak, Raja dan Ratu. Ya, gimana nih momentum Asik ya. untuk kedua saham ini? Gimana nih Pak prospeknya? Oke, karena Iwan udah ketawa-ketawa jadi saya akan mulai ya. Saya mungkin akan lebih ke arah recall apa yang sudah kita bahas di tanggal 17 Desember sama di akhir Desember. Saya akan coba kasih lihat lagi apa yang kita bahas pada saat itu dan sekarang ini harus ngapain gitu ya. Kalau misalnya nggak punya rajanya harus ngapain, kalau punya rajanya harus ngapain, terus kalau nggak dapat ratunya juga harus ngapain, kalau sudah punya ratunya juga harus ngapain. Jadi saya akan bahas ada 4 poin pada saat itu ketika kita ngebahas masalah IPO Ratu dan juga saham Raja di tanggal 17 Desember. Yang pertama, waktu itu kita bahas bahwa IPO ini itu merupakan salah satu langkah strategis dari Raja, di mana ketika dia melakukan divestasi kepemilikan saham dia di Ratu, ini seharusnya akan menguntungkan si rajanya juga. Jadi dasarnya apa, my friends, pada saat itu kita bilang Raja akan diuntungkan juga karena dari 20% yang dilepas ke masyarakat, 13% itu sebenarnya punya Raja. Jadi Raja itu dapat fresh fund dari situ. Dia bisa ekspansi lebih agresif lagi dengan pendanaan yang super murah lah. Karena kan nggak ada interestnya kan kalau misalnya melakukan investasi itu. Nah yang menarik adalah yang kemarin waktu itu kita bahas, 13% Raja melepas, jadi dia masih mayoritas nih sebenarnya di saham Ratu ini. Jadi sepertinya Raja juga masih melihat Ratu ini masih punya potensi ekspansi yang cukup besar. Terus poin kedua juga yang kita bahas pada saat itu, kita juga sempat kasih lihat snapshot dari laporan keuangannya si Ratu. Saya mungkin bisa kasih lihat ya di sini ya. Oke. Nah ini kalau misalnya friends lihat pada saat itu kita bahas dari sisi laporan keuangan si Raja. Raja ini adalah tipikal perusahaan yang memang pertumbuhannya itu lagi agresif banget gitu ya. Jadi pada saat itu kita bahas, kalau nggak dari sisi laporan keuangan ya, kita nggak dari sisi pendapatan bersihnya, my friend bisa lihat dari 11,5 juta dolar Amerika Serikat, terus di 2024 di periode yang sama Juni juga itu 27,9 juta US dollar nih dari sisi pendapatan. Jadi kalau ngelihat dari top line yang pertumbuhan seperti ini jelas ini adalah perusahaan yang lagi tumbuhnya itu lagi signifikan banget. Meskipun kita juga highlight bahwa labanya memang nggak sekencang pendapatannya, tapi bisa dikatakan pertumbuhannya ini masih double digit ya, jadi masih tergolong perusahaan yang pertumbuhan sangat cepat sekali. Dan kalau misalnya dilihat dari historinya pada saat itu, dia di 2023, my friend bisa lihat waktu itu pendapatannya sekitar 11 ya, 11,5 juta US dollar. Di 2023 akhirnya 47. Jadi sangat mungkin sekali di semester kedua ini ada surprise nih dari sisi kinerja si Ratu ini sendiri. Itu yang kita bahas pada saat itu. Nah, dengan melihat keadaan seperti ini, bisa dibilang bahwa Ratu itu merupakan perusahaan yang memang pertumbuhan lagi cepat banget nih. Nah, dengan beberapa dasar tersebut kita sebutkan bahwa sangat mungkin sekali IPO-nya itu rebutan, my friends. Nah, saya jujur juga nggak nyangka sih kalau oversubscribe-nya sampai 313,5 kali ya. Expect-nya itu ya mungkin 10 kali atau mungkin 20 kali gitu. Jadi akan susah lah didapetin. Tapi ternyata 300 kali lebih ya ini bisa mengindikasikan bahwa ya memang demand-nya sangat-sangat besar banget. Nah, kalau demand yang sangat-sangat besar banget, pada saat itu kita sebutkan bahwa kalau emang nantinya nggak bisa dapetin ratunya, bisa direct exposure-nya melalui Raja. Jadi pada tanggal 17 Desember itu kita bilang ada bagusnya ambil posisi di Raja aja nih. Nah, berdasarkan tadi saya coba cek, ini naiknya si Raja setelah waktu itu kita melakukan analisa, itu udah naiknya udah lebih dari 20% nih, my friends, kurang dari 1 bulan. Nah, apa yang sekarang harus my friends lakukan nih? Kalau punya saham Raja harus ngapain, kalau punya saham Ratu harus ngapain. Nah, sekarang saya update Excel yang waktu itu kita sempat share. Nah, kalau misalnya my friends perhatiin di sini, waktu di tanggal 17 Desember, kita hanya fokus di harga finalnya kira-kira berapa nih, karena masih range harga ya, my friends ya, 900 sampai 1150. Waktu itu kita sudah sebutkan juga berapa uang yang kira-kira diperoleh sama Raja, kalau di harga sekian dapatnya berapa, di harga sekian dapatnya berapa. Nah, sekarang karena sudah jelas nih harga finalnya di 1150, apa sih sebenarnya yang mungkin terjadi dengan si Raja dan si Ratu? Nah, kalau dilihat dari keadaan ini nih, my friends, ada data yang cukup menarik sih kalau kita lihat ya. Per tanggal 17 Desember ini saya bikin hitungan sederhana ya, my friends. Tanggal 17 Desember market cap-nya si Raja itu sekitar 12 triliun nih. Nah, per 7 Januari kemarin dengan kenaikan dari sekitar 2.000
800-an sekian tuh waktu tanggal 17 Desember menjadi 3.490-an, itu kenaikannya dari 12T menjadi 14,7T lah kurang lebih. Ini kalau tadi saya coba hitung. Jadi artinya sudah ada kenaikan lebih dari 20% nih dalam kurun waktu 17 sampai 7 Januari. Nah, berapa sih kepemilikannya si Raja di saham Ratu ini? Kalau misalnya saya coba hitung dengan kepemilikan setelah IPO, kalau saya tidak salah tadi itu sekitar 79%-an ya, my friends ya. Artinya di harga 1.150, si Raja ini punya tanda kutip nilai di Ratu itu sekitar 2,49T. Ini kan kita coba hitung kepemilikan si Rajanya berapa ya. Jadi kalau seandainya saya coba hitung manual dengan cara yang sederhana, market cap tanggal 17 Desember 12T, ditambahin kepemilikan si Raja sekitar 2,4T, ya harusnya sekitar 14,5-an nih market cap-nya. Nah, kemarin itu cuma 14,7. Tapi kan baik lagi ya, ini kan belum memperhitungkan si Ratunya ntar arah nih dan segala macam. Itu kan pasti kan akan ada perdebatan itu. Nah, seandainya kita simulasikan, misalnya, Yul, si Ratu itu kalau maksimal arahnya berapa ya? 25% ya hari ini berarti ya? Sorry, masih di mute, Yul. Iya, hari ini berarti 25% maksimal. 25%. Seandainya kita tambah, kita buletin lah ya 25% ya, meskipun nggak mungkin 25% ya, 24,sekian% ya. Ini berapa sih potensi jadi harga market cap si Raja? Jadi kalau seandainya Ratunya naik sekitar 25%, market cap-nya itu naik jadi 3,9T di sini, kepemilikannya si Raja jadi sekitar 3,1 nih. Artinya kalau kemarin market cap-nya Raja 14,7T, ditambahin 3,1T, ada kenaikan sekitar 3,12%. Ini minimal gitu. Jadi kalau ngomong Ratunya arah 25%, Rajanya harusnya naik minimal 3%. Nah, dengan melihat potensi kenaikan yang mungkin memang udah tidak sesignifikan dari beberapa waktu sebelumnya, yang udah punya Raja mungkin dari awal tahun atau dari akhir tahun, ya mungkin ada baiknya mulai agak mengurangi aja nih, my friends. Karena kan untungnya juga udah banyak kan, dan kenaikannya mungkin tidak akan sesignifikan si Ratunya nih kalau dilihat, karena hype di Ratunya akan luar biasa banget. Itu jadi kalau misalnya tanya, saya harus ngapain nih kalau punya Rajanya? Ya kalau punya Raja, kalau udah untungnya apalagi udah double digit lebih, ya ada baiknya mulai dikurangin supaya ada cash lagi. Nanti kita cari lagi nih ide lagi yang lain. Nah, kalau saya punya Ratu, apa yang harus saya lakukan? Terlepas nih, dapatnya sedikit banget, my friends. Jadi kalau apa yang mesti my friends lakukan kalau punya saham Ratu, selama nanti misalnya kita ngomong skenario terbaik ya, dia arah, apalagi nanti dengan volume dan value transaksi yang kecil, ya sudah, nggak masalah. Itu artinya arahnya masih berpotensi lanjut lagi nih di hari esok nih, my friends. Jadi selama dia naik, nilai transaksinya masih yang tergolong kecil, nggak yang terlalu signifikan banget gitu ya, ya berarti arahnya masih punya potensi berlanjut. Jadi sekali lagi buat yang punya Raja bisa mulai mengurangi posisi ya, karena udah pasti untungnya udah double digit. Kalau belum punya Rajanya ya sudah, kita cari lagi nanti ide yang lain lagi. Kalau yang dapat Ratu ya tinggal diperhatikan, selama dia arah tapi dengan nilai transaksi nggak terlalu besar, ya silakan di hold karena potensi kenaikannya masih berlanjut. Mungkin itu dari saya, ide dari fundamental dan juga dari sisi sentimen. Saya kembalikan lagi ke Yuli. Oke, thank you Pak Fat. Nah, itu ya, my friends ya, sudah ada guidelines-nya nih untuk saham Raja dan Ratu. Kalau punya Ratu gimana, nggak punya Ratu gimana, sudah punya Raja gimana, belum punya Raja, kita cari lagi saham yang lain gitu ya Pak ya. Nah, coba kita tanya nih dari sisi teknikal Raja dulu kali ya Pak Iwan. Mungkin boleh kita lihat nih kan kalau Ratu belum bisa dilihat ya, kita lihat Rajanya aja deh Pak. Kita boleh dikasih insights. Ujangan dari Pak Iwan. Ya. Ya, untuk Raja itu kita udah rekomen dari 17 Desember ya. Raja nih kemarin surprisingly naiknya segini sih, saya juga terkejut sebenarnya ya. Gede banget 16,3% dan volumenya juga ngedukung gitu ya, naik besar sekali. Jadi ini udah kita rekomen di tanggal 17 Desember, terus 3 Januari juga kita rekomen lagi. Ya, jadi target-targetnya jangka pendek pasti udah kena, tinggal yang jauhnya ini, jadi kita expect masih rounding bottom, itu arahnya di 3750, walaupun ya kalau misalnya sekarang pasti, kalau waktu itu nonton dan beli pasti udah untung ya sekarang ya, jadi udah mulai coba, ini kira-kira sebelum sampai 3750 udah jualannya di mana gitu ya, jadi udah mulai siap-siap jualan lah gitu, karena kalau dari sisi teknikal ini memang di level sekarang udah masuk level overbought untuk Rajanya. Walaupun saat ini masih uptrend, jadi kalau misalnya mau masuk, memang saya pikir tungguin nanti agak turun dikit baru masuk lagi untuk Rajanya.
Oke, jadi ulasan teknikalnya juga inline ya, my friends, kalau Raja ini sudah overbought gitu ya tadi kalau kata Pak Satriawan.